sahabat Sufi, kita akan lihat bagaimana situasi di Pulau Majeti ya. Karena saya telat datang, kita akan berdoa dulu di atas, oke? Yuk. Saya sedang berada di puncak ya. Ini salah satu tempat ritual kita berdoa di sini ya. Dan di hadapan saya ini ada sesajen. Sesajen ini salah satu alat ritual ya. Dan ini warisan pada zaman dahulu. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini luar biasa. Terus kemudian kita lihat ini bunga ros, silahkan. Nah, ini juga ya. Oke. Nah, ini semuanya punya makna ya. Ini biasanya bisa menerangkan para kasepuan. Oke, sahabat Sufi, kita berdoa dulu ya sejenak. Sahabat Sufi, saya sedang berada di puncak Pulau Majeti. Ini salah satu pulau yang terkenal angker karena pulau ini merupakan pusat kerajaan Onom, yaitu salah satu gaib yang menjaga kerajaan Galuh pada zamannya ya, pada zaman itu. Ini terkenal sekali sebagai pulau pesugihan. Dari banyak orang dari berbagai daerah di sini melakukan tapa hingga 40 hari untuk mendapatkan wangsit kekayaan atau pesugihan. Namun seiring berjalannya waktu, ritual pesugihan di sini lama-lama habis sehubungan dengan modernisasi yang menekankan orang untuk berusaha, berbisnis, berikhtiar semaksimal mungkin menggunakan logika. Sehingga pada hari ini tempat pesugihan ini sudah tidak lagi digunakan untuk ritual pesugihan, ritual nyegik, ngipri dan sebagainya. Sehingga kita bisa pastikan kerajaan Onom di sini sekarang tidak punya order untuk membantu manusia. Dan Islam memang melarang kita untuk nyegik, untuk menggunakan pesugihan dan sebagainya. Sehingga hari ini kita menyaksikan semua ritual yang di di Pulau Majeti ini menggunakan doa-doa secara Islam. Dengan demikian kita bisa pastikan bahwa telah terjadi proses Islamisasi dalam ritual budaya di Pulau Majeti. Oke, sahabat Sufi, sampai di sini dulu liputan kita di Pulau Majeti dalam rangka ritual ngabumi, salah satu ritual sedekah bumi yang dilaksanakan menjelang panen di Rawa Onom. Mudah-mudahan tradisi ini menjadi inspirasi bagi generasi muda bahwa pertanian adalah ruh kehidupan bangsa kita. Maka bagaimana generasi muda ke depan tetap berkesinambungan mengolah kesuburan sawah yang menghasilkan pangan bagi masyarakat Kota Banjar dan sekitar. Tapi alhamdulillah ini pasukan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis luar biasa. Kita akan bincang-bincang dengan
Kasih Seni dan Tradisi dan Sejarah Pak Tato. Dan ini sahabat saya luar biasa sudah menjadi Kasih Cagar Budaya dan Museum. Kita mau tanya dulu Pak Darul nih, nguasai nggak? Jangan nggak nguasai. Oke, Pak Darul gimana nih? Alhamdulillah. Oke. Cagar budaya kita gimana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hadirin yang saya hormati, ternyata cagar budaya yang ada di Kota Banjar itu luar biasa. Yang terdaftar saja sekarang sudah 28. Tapi itu belum ada kajian yang komprehensif. Oh gitu. Iya, jadi baru terdaftar Terdaftar saja ya. Ya, tugas kami di bidang Dinas Pendidikan khususnya bidang kebudayaan di bagian cagar budaya ya untuk pendataan yang komprehensif. Kenapa demikian? Hal tersebut tidak mudah. Ini mohon dukungan dari semua karena harus melibatkan TACB, tenaga ahli cagar budaya. Benar. Pemahaman secara awam kalau terdaftar itu hanya titik lokasi dan koordinatnya di mana. Tetapi ini harus komprehensif, historisnya seperti apa. Oke itu ya. Ini untuk menentukan bahwa cagar budaya yang ada di Kota Banjar itu nantinya akan lebih dikondisikan, kemudian masuk dalam daftar dan bisa dimuseumkan. Sampai saat ini belum ada penelitian yang seperti itu. Untuk ke depan insya Allah kita berupaya untuk mengkaji lebih real, lebih komprehensif agar cagar budaya yang ada di Kota Banjar itu betul-betul bisa diakui. Itu baik yang sifatnya kedaerahan di Kota Banjar, regional, ataupun tidak menutup kemungkinan ada yang linknya ke nasional. Tergantung hasil penelitian tadi. Gitu kan. Lanjut. Sahabat sih luar biasa. Sampai di sini dulu. Kita mau tanya Pak Tato nih. Pak Tato gimana Pak Tato? Pengembangan seni kita di Kota Banjar ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haji Tato, Kasih Sejarah, Tradisi dan Kesenian. Untuk perkembangan seniman di Kota Banjar sementara ini sudah 90% sudah di SK kan Pak? Oh siap, semuanya sudah dikasih SK tercatat di kebudayaan. Sekitar 900 orang penggiat seniman di Kota Banjar, baik seniman milenial maupun tradisional. Saya punya gagasan untuk masalah tradisi Pak. Barang siapa orang yang tidak mau memulai tradisi, berarti orang itu tidak sayang sama anak cucu. Terus masuk neraka Pak? Ya, bisa masuk neraka karena inilah Indonesia yang rame, yang penuh dengan budaya Pak. Itu harus dilestarikan. Prinsipnya kita pupusti tapi jangan dipigusti. Setuju Pak ya? Setuju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bersama Kabid Kebudayaan di Kota Banjar, Ibu Neni. Kita akan bincang-bincang seperti apa nih pandangan dari pemerintah tentang budaya di Pulau Majeti. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana ini blueprint dari pengembangan kebudayaan di Kota Banjar seperti apa Bu? Pertama ini saya apresiasi dulu ya terhadap tradisi budaya yang sekarang ini baru dilaksanakan. Khususnya kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus terus mensupport, mengedukasi bagaimana supaya budaya tradisional Ngabumi ini bisa terus berkembang dan bisa bisa diterima, dilestarikan anak-anak paham dari mulai anak usia dini sampai dengan lansia bila perlu, sehingga budaya di sini tidak terlupakan. Dan kami dari Dinas berharap ingin memasukkan Ngabumi di Pulau Majeti ini masuk di agenda warisan budaya tak benda di tingkat provinsi Jawa Barat. Harapannya ke sana, sehingga ada ciri khas ikon tentang budaya di Kota Banjar. Misalkan kalau di Bali ada ngaben, mungkin di Banjar ada Ngabumi ya. Ngabumi ini kan salah satu tradisi pertanian ya Bu ya? Di dalamnya iya pertanian. Tapi aslinya bukan itu filosofinya Bu? Filosofinya tadi mungkin Abah lebih menjelaskan karena sudah detail ya. Mohon maaf, saya secara filosofi harus masih banyak belajar. Berarti Bu secara kebijakan mendukung ya? Sangat-sangat mendukung. Dan akan melestarikan. Iya, harus. Harus. Bu, pesan ke generasi muda Bu biar mencintai budaya. Baik, terima kasih kesan dan pesan kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Harapannya bahwasannya generasi anak-anak kita ini harus cinta budaya, karena budaya itu akan mencerminkan bagaimana baik buruknya suatu daerah. Harapannya anak-anak lebih mencintai budaya daerah, khususnya budaya tradisional yang ada di lingkup pemerintah Kota Banjar. Terima kasih Ibu. Ada pantun sedikit boleh? Boleh, silahkan. Dari Ciamis ke Kota Banjar, jangan lupa membawa
hati. Mari kita sama-sama memajukan Pulau Majeti dengan penuh senang hati. Luar biasa. Oke, Sobat Supi, Ibu Kabit kita ini ahli puisi ya. Oke, makasih Ibu. Sama-sama, terima Jangan kasih. lupa like, share, comment, and subscribe.